Halo guys, welcome back to my channel lagi kalau di YouTube JV Garage, kalau di TikTok itu kita tuh Andrew Jovandas. Nah, saya tuh lagi belajar jualan itu kayak bahan-bahan kain ya. Iya. Itu di TikTok saya tuh di Instagram maupun TikTok tuh Jovan Textile. Oke, gue Jovan ini mau sharing sama namanya Om Ken. Dia afiliator di TikTok. Kita sharing gimana sih cara kita sebagai pemula yang mau berjualan di media sosial. Nah, sekarang kan lagi rame tuh di TikTok atau apa gitu ya. Gue akan nanya sama Om Ken nih. Saya kan sebagai pemula ini masih belajar sama dia. Kan gue masih disupport sama Om Ken kan. Ini kita kan bergerak di bidang kain nih Om. Tekstil nih. Oke. Menurut Om Ken tuh langkah pertama tuh orang buat memulai usaha di tekstil tuh gimana Om? Sebenarnya Om ya, mungkin dulu waktu kita mulai Om nanti ya. Jovan. Om Jovan ya, Om Jovan ya. Jadi kita tuh nggak yakin ya waktu istri itu ngomong ya kita jualan kain aja. Kain itu kan produk setengah jadi Om Jovan ya. Benar. Orang di marketplace itu jualan tuh produk jadi baju atau celana gitu Om ya. Cuman kita yakin aja karena memang istri pengennya dia passionnya di sana Om Andre gitu ya. Tapi kita beruntung nih Om Jovan gitu. Karena gini Om Jovan, karena orang ngelihat itu banyak yang nggak bisa, jadi hanya sedikit kompetitornya Om Jovan. Gitu Om Jovan ya. Nah jadi karena itu ya udah kita mulai aja dulu. Dan ternyata Om Jovannya kita mulai di zaman pandemi itu ya itu luar biasa Om Jovan, di luar ekspektasi kita Om Jovan ya. Benar. Karena omset di 100 juta itu di 5 bulan pertama, selebihnya pasti di atas 100 juta semua Om Jovan gitu ya. Benar. Ya walaupun stagnan di 300, tiba-tiba sekarang itu sekitar 600-an Om Jovan ya, satu bulan ya kita. Satu bulan ya. Nah, kita mau capai ke angka 1 miliar mudah-mudahan ya Om Jovan ya. Nah, saya mau ngikutin dia nih. Ya, tapi memang itu butuh banyak orang ya Om Jovan, nggak bisa satu orang sebenarnya. Tapi memang Om Jovan kalau mau mulai di tekstil itu kan sebenarnya bagi laki-laki itu sesuatu yang susah Om Jovan ya. Benar. Saya ngerasain sih, saya kan lagi nyoba juga nih belajar nih. Betul. Karena gini Om, makanya kita fokus aja ke satin, Max Mara, Tide, Sunbrook 4 aja Om ya. Sama satu lagi bridal baru tuh Om. Bridal baru ya. Satin bridal. Nah kenapa? Karena kalau terlalu banyak orang bingung juga Om Jovan. Jadi kita fokus ke perlengkapan orang mau wedding atau mau wisuda. Dan sekarang Om, orang tuh anak-anak sekarang yang Gen Z itu dia sukanya dia beli kain, dia baru bikin Om. Karena bukan ciptain sendiri modelnya. Betul Om. Karena pinggang perempuan beda-beda Om ya. Iya benar. Sama ini juga beda, ini likardanya juga beda-beda. Jadi dia mending custom gitu ya, benar. Di situ peluangnya Om. Istri saya udah tahu itu Om, karena dia udah merasa gitu kan kalau setiap nikahan tuh harus beda baju Om. Benar sih. Iya, saya gue juga pernah pengalaman atau gimana itu ya. Setiap ada acara pasti cewek itu bikin baju sendiri. Betul loh. Dia nggak mau pakai barang yang itu lagi apalagi nih buat update di media sosial dia sendiri. Betul. Satu baju udah satu updatean. Dia bakal beli kalau buat acara lagi nih, dia bakal beli baju lagi. Betul. Itu pengalaman saya loh. Itu ada yang ngomong ke saya. Iya betul Om. Itu hampir semua perempuan begitu Om Andre. Jadi saya pada akhirnya bahan yang setengah jadi ini jadi laku Om Andre karena orang suka custom gitu ya. Sorry Om Jovan ya gitu. Karena pada akhirnya Om Jovan ya gitu kan mau wisuda, mau nikahan, mau acara apapun Om yang diundang oleh kementerian dan lain-lain itu pasti orang pakai begitu Om Andre. Nah, mungkin Om ya trik pertamanya yakin dulu tuh bisnis kita tuh benar-benar bisa ya Om Andre ya. Itu yang pertama. Yang kedua Om gitu ya. Om Jovan ya. Sorry Om Jovan ya. Bagi saya Om ya gitu kan, yang pertama itu adalah keberanian untuk memulai di marketplace sama di TikTok. Ya kita mulai mungkin di marketplace dulu. Yang paling cocok ya Shopee ya. Lazada, sama TikTok sebenarnya. TikTok ya. Karena pasar mereka perempuan. Perempuan belanja di sana. Nah, makanya kita belajar di Shopee itu nggak sekedar upload produk Om Jovan. Karena kalau upload produk aja itu Om Jovan nggak ngapa-ngapain, enak banget tuh kata Shopee. Kalau dulu boleh. Kalau ketika dia mulai dulu belum ada saingan, terus kemudian dia organik ya dipush oleh Shopee. Sekarang tuh sellernya ada banyak kan Om Jovan gitu ya. Jadi kita tuh harus belajar secara komprehensif Om Jovan. Ya, harus belajar foto produk, video produk ini Om harus jadi orang pembeli dulu nih. Ketika mau membeli itu kan kira-kira Om Jovan mau klik berapa kali? Ya Om klik siapa fotonya yang bagus atau harganya murah kan begitu
Om. Om harus tahu itu tuh. Iya, benar. Baru akhirnya dia lihat baca-baca gitu, tapi Om Jovan lihat chattingnya aja 57%. Pasti nggak lama balasnya. Sementara orang nggak mau, karena jadi itu harus diperhatikan juga tuh Om. Gitu. Jadi Om harus belajar kontroversi, sama akhirnya satu lagi Om, kalau Om posting aja yang lihat cuma 5, yang beli belum tentu ada. Next time-nya Om harus belajar iklan, karena itu mempush traffic. Kalau 100 orang yang lihat, ada beli 1. Kalau 1000 orang yang lihat, ada beli 10 orang Om. Ada 10.000 yang lihat, ada beli 100 orang Om. Gitu aja Om. Ya, kayak saya tuh kan mulainya kan di Lazada ya? Lazada Om. Iya. Saya mulai di Lazada, terus saya buka toko baru lagi. Ya kebetulan saya udah punya 2 toko, Jovan Tekstil sama Vandas Tekstil. Yes. Oke. Yang di Vanda itu karena saya memulai dengan upload udah lebih di 100 produk. Saya sering ditelepon sama Lazadanya. Kenapa? Buat campaigns gitu, buat campaigns. Kemarin terakhir ditelepon juga Om ya? Iya, ditelepon. Dia diajakin memperbaiki produk. Satu, kedua, kemarin saya ditelepon buat campaigns itu gratis ongkir Om, 10.000. Saya coba, saya mulai mencoba itu gitu. Nah, buat pemula Om, dibanding Shopee Om, mending Lazada. Lazada ya? Karena Lazada masih bisa naik organik. Kalau di Shopee Om tuh nggak dikasih spesial ya sebagai seller baru. Di Lazada Om ada yang rasa kan, ngupload, ada yang nanya, ada yang beli gitu namanya. Saya udah nyoba ya ke toko. Kalau saya lagi lihat produk saya, yang muncul tuh Om Jovan Tekstil terus. Tapi yang toko kedua saya Vandas Tekstil belum nih Om. Belum ya, baru ya. Santai aja dulu Om. Mungkin Om harus ganti campaigns memang banyak. Karena gini Om, judul Om sama judul yang di Jovan sama. Om harus ganti dikit. Gitu. Benar-benar. Walaupun fotonya juga Om ganti dikit. Om udah tahu aplikasi blend kan? Dan saya udah mulai ngedit sih. Jadi satu toko ciri khasnya warna apa, satu toko ciri khas warna apa. Gitu. Latar belakang. Ini banyak saya belajar dari Om Ken nih. Karena saya belum tahu, saya buka toko kedua, tadi saya masih upload sama foto yang sama toko saya pertama gitu. Jadi dapat pelajaran, gue harus ngerubah di image di toko kedua. Beda branding, gue harus branding di toko kedua. Karena kita kan lebih baik bersaing dengan toko kita sendiri Om. Kita sendiri bener. Nah, di Lazada Om, itu kan sebenarnya upload produk Om. Yang upload produk itu harus 100% Om. Karena gini, kalau mau naik organik, kalau mau naik organik Om Jovan gitu ya, itu harus memperhatikan beberapa ya. Pokoknya Lazada minta apa kita kasih. Kayak Om upload nih, berarti judul Om harus pikir juga ya. Judul itu kan ada rumusnya. Benar. Om udah tahu ya kalau nggak salah. Kalau nggak lihat di YouTube saya nih. Ntar gue pelajarin lagi dah. Gue udah diajarin sama dia, tapi gue pelajarin sama Om Ken lagi. Lihat di YouTube aja gitu kan, bahwa judul itu kan sebenarnya orang beli di marketplace itu pertama kali itu kata kunci. Dia ngetik dulu nih bahan kain satin, atau misalnya mobil Avanza Veloz misalnya Om ya gitu ya. Nah itu Om harus akomodir tuh. Orang mau kira-kira nyari kata kunci apa, Om masukin kata kunci. Jadi bahan kain satin velvet warna merah marun misalnya Om ya. Orang tik bahan kain masuk Om tuh. Bahan satin masuk Om tuh. Jadi kiri kanan ya. Kain satin merah masuk Om tuh. Kain satin marun masuk Om tuh. Itu judul ya Om ya. Yang kedua Om, berarti Om harus lihat tuh yang namanya ketika Om produk barang gitu ya, harus 100% Om. Karena secara sistem baca si Lazada bilang ini, toko ini judulnya bagus, fotonya bagus, deskripsinya juga lengkap gitu Om ya, sama loriketnya ya Om ya. Di Lazada harus loriket ya Om ya. Loriket itu maksudnya apa Om? Ini kita sebagai orang awam nih ngerti nih. Nah di Shopee dan di Tokopedia itu hanya deskripsi itu berisi teks. Di Lazada dia kasih satu gambar Om. Itu namanya loriket Om. Iya saya pernah ya Om ya, loriket Om. Jadi kalau nggak ada loriket itu biasanya nggak 100% Om, 89%. Om pakai loriket di sana gitu Om ya. Nah ketika itu udah 100 Om Andre gitu ya, berarti Om sudah fotonya bagus, ide bagus nih ya. Tinggal ikut campaign Om Andre. Kan disuruh Lazada kan? Om Jovan ya. Berarti kita udah mulai kayak saya tuh udah disuruh ikut campaign, bebas ongkir gitu kan. Udah saya coba gitu kan. Makanya saya lebih pengen tahu nih dari sisi Om Ken-nya tuh gimana itu masalah campaign itu kita ngikutin atau kita abaikan atau gimana? Campaign itu sebenarnya bersifat wajib, tapi kalau Om merasa itu merugikan nggak usah gitu Om ya. Campaign itu gini Om, misalnya nih serba 11.000, harga kita 11.500, ikutlah kita ya Om ya. Atau misalnya campaign hari pesta gajian, Lazada bilang minimal potongan 100%, atau minimal harga yang direkomendasi Lazada segini nih Om. Nah Om ikut campaign ya.
pilihlah beberapa produk yang menurut Lazada oke gitu Om ya. 49 produk lah. Om isi nih harga 11.500, Om jadi 11.200 atau 10.500 gitu Om ya. Om merasa masih untung kan misalnya kan? Karena di Lazada kan potongannya paling kecil Om Jovan. Kan cuma 1,8% Om. Iya Om jadi dari ini. Jadi Om misalnya modal Om misalnya tertentu nih ya masih untung ya gas aja Om ikut. Tapi kalau misalnya nih serba 7.000 Om, modal Om aja masih lebih daripada itu nggak usah ikut Om Andre. Benar-benar itu kan kita masuk ke lubang yang salah itu Om. Betul. Itu kira-kira Om Jovan ini ya. Ini banyak sih yang gua pelajarin dari Om Ken nih tentang kita buka toko. Ya mungkin gue awalnya dari otomotif, tapi gue mencoba membuka diri buat belajar di tekstil. Akhirnya gue mencoba di tekstil, ya alhamdulillah udah mulai berjalan. Dan gue buka toko lagi, toko kedua, dan gue berencana buka toko ketiga. Insya Allah. Om Jovan, wajib tuh Om Jovan. Next time tuh Om Jovan harus di TikTok tuh menurut saya tuh. Minta aja videonya sama supplier Om Jovan. Siap. Ini kita kayaknya akan upload terus di TikTok nih Om Ken. Iya betul. Mungkin penjelasannya itu aja dari Om Ken ya. Sebenarnya sih Om. Banyak ya. Sebenarnya Lazada itu ya Om ya. Campaign terakhir ya. Terus kemudian ya Om. Berarti sering-sering buka Lazada Seller Center. Karena kalau Om nggak aktif juga ini enak nih. Om tuh sekarang dalam 2 bulan pertama itu pasti ditelepon Lazada diajak. Karena Lazada butuh seller Om. Benar. Karena kalau sellernya nggak banyak, track Lazada ke konsumen juga dikit Om. Iya gitu Om ya. Jadi Om mesti dibina tuh. Jadi Om fokus aja. Nah di Lazada tuh yang penting tuh konsisten Om ya. Konsisten sama foto produk Om tuh benar-benar bagus gitu ya. Karena si istri Om ya kita udah mulai duluan kalah loh Om. Karena memang fotonya lebih bagus Om. Dan chattingnya dia sangat responsif. Ini saya Om mau nanya nih dikit, maaf nih saya potong ya. Saya ini kan buka toko kedua kan, saya lebih aktifnya di handphone ya. Ada 2 toko di handphone. Tapi di saat itu chattingan atau orang mau nanya ada chatting saya gitu, di toko saya kedua itu nggak masuk kok. Tiba-tiba udah seminggu lalu baru masuk semua. Karena Om main di handphone. Tapi sebenarnya nggak di awal-awal gitu ya Om Andre. Coba settingan di Android aja tuh kemungkinan Om Andre. Mungkin settingan Tapi mending Om Andre, Om Jovan ya gitu ya. Om lebih baik install baru 2 toko nih. Pakai aplikasi Duoki aja. Dari Big Seller nih. Karena saya kalau misalnya balas tuh dari aplikasi, 1 aplikasi 2 toko. Jadi toko tuh udah di list tuh Om Andre gitu ya. Cuman Om Andre itu harus Om Jovan ya, kalau misalnya nggak pakai Duoki ya tinggal tersejam lihat ganti toko ya di Lazada. Lazada kan kayak Instagram tuh. Benar. Dia bisa ganti toko kan. Kadang-kadang Om kalau misalnya ada ini ya ini, tapi penting diperbaiki di notifikasi dulu Om Andre, di push gitu ya. Di seller centernya juga di handphonenya itu juga diperbaiki Om. Siap. Ya udah. Berarti saya banyak dapat pengalaman nih. Saya bingung kemarin tiba-tiba saya chattingan banyak nih, udah seminggu yang lalu baru masuk semua bertubi-tubi. Wah gitu, saya bingung sayang sekali ya Om Andre. Iya sayang sekali jadinya. Jadi harusnya saya udah jualan banyak, jadinya cuma jualan 1 atau 2 gitu. Tapi tenang Om Andre, tak bantuin Om Andre ya. Besok Om Jovan ya, tak masukin ke Duoki ya, saya bisa kontrol ke chattingan ke Om Andre. Akhirnya gue dibantu sama Om Ken guys. Ya bersyukur sih bisa collab sama Om Ken dan dia banyak ngasih gue masukan. Ya semoga kedepannya gue bisa memperbaiki toko gue dan bisa dapat penghasilan lebih lah gitulah. Betul Om. Mungkin bisa ngikutin Om Ken, nggak bisa nyaingin tapi bisa ngikutin Om Ken penghasilannya. Tapi sebenarnya Om kalau belajar dari istri ya, itu istri udah bisa lebih dari kita loh Om. Saya cuma jualan Lazada itu cuma 2 juta Om, dia 25 juta sehari Om. 1 hari ya? Iya. Padahal dia baru mulai 5 bulan lalu. Saya udah mulai dari sejak 2020 Om. Gitu Om. Karena dulu udah lama Om ya. Betul Om. Cuman kadang nggak fokus kan Om. Om ya, karena keterlambatan pengiriman karena dulu kan sambil itu Om ya, gitu Om ya. Jadi saya bilang orang seller lama pun bisa kalah oleh seller baru kok Om Jovan. Karena itu banyak buktinya Om Jovan. Karena ini dulu tuh Om Jovan ada orang-orang yang dimanja oleh algoritma. Dia apapunnya dia pasti nomor 1 kan. Tapi sekarang ada orang yang lebih jago yang baru nih, karena dia tahu ketinggalan Om, dia dibagusin di foto produk Om. Saya bilang foto dan video produk paling penting Om. Om belum upload video kan? Belum. Nah, minta video-videonya Om. Om bisa datang ke supplier, foto-fotoin gitu Om ya. Walaupun sini sama satu merah, yang penting foto satin aja kan Om. Satu foto untuk beberapa uploadan kan Om. Iya Om gitu. Oke banget Om. Oke deh. Ntar kita sambung lagi deh cerita-ceritanya tentang komen tapi Om ya. Sellernya. Tolong di komen ya guys. Biar kita mau menanya apa nih kita ke Om Ken lagi nih. Kalau kalian butuh
masukan tentang marketplace, baru bermain di marketplace, di bahan apa gitu kan, jangan lupa di komen, ntar kita akan bahas lagi. Om komen aja tuh Om, 10 pertanyaan, Om langsung aja tuh ke tempat saya, rumah saya. Kita lagi syuting di rumah saya Om. Ntar kita syuting malam-malam ya. Di rumah Om Ken ya, malam ya. Kalau ada komen, gue kumpulin 10 komen, gue bakal bikin video lagi. Siap. Dan Om Ken, dan gue akan datangin rumah Om Ken ya. Oke, Gue Om. terbuka banget nih Om Ken ngasih gue ilmu gitu kan. Dia bisa juga dia ngebantu. Bayarin Om, ini bayar nih Om. Tenang Om. Tenang. Kalau semuanya udah oke, ada fee-nya buat Om. Ya, siap Om. Oke, kalau gitu deh. Oke guys, segitu dulu deh bahasan gue sama Om Ken. Nanti gue tunggu komen-komen kalian. Gue bakal bikin video baru lagi, tata cara apa lagi gitu, tata cara promosi apalah gitulah. Oke, pantengin terus di channel YouTube gue JV Geres dan di TikTok gue Andrew Jovandas. Atau di YouTube saya Om Ken Yudindra, sama di TikTok Ancestor Tech Om ya. Oke, siap. Kunjungin TikTok kita juga ya, kunjungin juga di Lazada kita, itu Jovan Textile dan Vandas Textile. Om Ken? Ya, di Ancestor Tech dan Home Sister Tech Om. Oke, di Lazada ya, kalau kalian mau belanja tinggal klik aja. Yes. Ya, oke, dijamin kita fast respon dan insya Allah bikin puas lah dengan kualitas barang kita. Siap, amin Om. Oke deh, kalau gitu thank you guys. Thank you. Welcome back. Ya.